Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ada sebuah ayat ihwanufillah yang termaktub dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-65. Ayat ini adalah salah satu dari sekian ayat yang berbicara tentang ketidaksempurnaan iman seorang manusia atau sifat karakter orang yang tidak sempurna imannya. Apa kata Allah? Fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kata Allah, fala, sekali-kali tidak, wa rabbika, demi Tuhanmu wahai Muhammad, la yu'minu, mereka tidak beriman, hatta, sehingga yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka wahai Muhammad menjadikan engkau sebagai hakim, pemutus perkara di setiap perkara-perkara yang mereka hadapi atau di perkara yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajiduna fi sudurihim tsumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita. Lalu kamu juga tidak menemukan dalam diri mereka ada kekecewaan atau keluh kesah atas keputusan yang kau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka bertaslim, pasrah, siap melaksanakan setiap keputusan yang kau keluarkan dengan kepasrahan yang maksimal. Ini ayatnya ihwanufillah. Ketika saya mencoba membuka beberapa keterangan tentang asbabun nuzul ayat ini, ternyata dikutip oleh Imam Bukhari dari sahabat Az-Zubair bin Awwam radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi yang sekaligus sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ibunya Sofiyah merupakan bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Az-Zubair seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Az-Zubair merupakan seorang sahabat yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu nabiyyin hawari wa hawariyu hadhil ummah, atau hawariyu Az-Zubair. Setiap nabi itu punya pelindung, punya penolong, dan penolong umat ini
atau pelindung aku, kata Nabi, adalah Zubair bin Awam. Jadi orang hebat, Pak. Nah, menurut riwayat yang dinukil oleh Imam Bukhari, diungkapkan bahwasanya Zubair bin Awam ini pernah bersengketa dengan seorang sahabat Ansor. Pernah bersengketa dengan seorang sahabat Ansor, dan sahabat ini kata sebagian para ulama adalah salah seorang sahabat yang pernah ikut perang Badar. Artinya keutamanya pun luar biasa. Kan di hadis yang lain, orang-orang yang pernah ikut perang Badar dapat keutamaan diampuni semua dosa-dosanya, baik yang lalu ataupun yang akan datang. Pernah bersengketa tentang apa? Tentang perairan kebun yang mereka miliki. Jadi ada kebun, Pak. Orang Ansor punya kebun, Zubair punya kebun gitu. Kedua-duanya diairi oleh satu aliran sungai yang sama. Nah, suatu waktu gitu mungkin bahasanya, oleh Zubair dicek, diperiksa, sehingga seolah-olah banyak mengalir ke kebunnya Zubair, bukan ke kebunnya sahabat Ansor ini. Akhirnya datang ke Nabi mengadukan masalah ini. Dalam riwayat yang lain diungkapkan, orang Ansor ini datang ke Zubair mengatakan, Zubair, biarkanlah sungai itu mengalir apa adanya, tong dioprek gitulah. Tapi kata Zubair, nggak bisa begitu. Datanglah ke Nabi kemudian ngadu, Pak, orang Ansor ini. Tapi Nabi memutuskan sebuah perkara untuk keduanya dengan mengatakan kepada Zubair, ya Zubair, isqi bustanak wa aksim jarak. Kata Nabi, Zubair, sirami kebunmu, nanti kalau sudah beres pindahkan ke tetanggamu, pindahkan ke sahabat Ansor ini. Mendengar keputusan tersebut, ikhwanu fillah, sahabat Ansor enggak terima. Dia malah mengatakan, ya Rasulullah, innahu ibnu ammatik. Rasul, sepertinya keputusan Anda ini seperti itu dikarenakan dia adalah anak dari bibimu. Jadi Rasul, ente milih kasih, begitu bahasa kita, Pak. Bahasa kita mungkin begitu. Rasul, antum milih kasih kena anak bibi gitu, nyariosna kawas gitu. Tiba-tiba Nabi kemudian marah mengatakan, ikhwanu fillah, berubah warna muka beliau dan mengatakan, ya Zubair, wahai Zubair, iski bustanak wahbis hatta yablughal jidar. Zubair, aliri kebun Anda dan tahan air itu sampai kalau perlu mencapai pagar kebun Anda. Tong diberek meren gitulah bahasa apa. Kemudian Zubair mengatakan, habis itu turun sebuah ayat dalam Al-Qur'an, fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sekali-kali tidak, wahai Muhammad, demi Allah, mereka tidak dikatakan sempurna imannya sampai mereka menjadikan dirimu sebagai hakim dalam perkara yang mereka hadapi, dan mereka tidak memiliki keluh kesah atau kekesalan terhadap apa yang telah kau putuskan, dan mereka menerima keputusan itu dengan penerimaan yang maksimal. Lihat, Pak, ini ayat luar biasa, Pak. Kata Zubair, ini bukan berkenaan dengan orang kafir ternyata, tapi berkenaan dengan seorang sahabat Ansor yang pernah membela Nabi, ikut perang bersama Nabi. Tapi ketika ada keluh kesah dalam dirinya tentang keputusan Nabi yang bagi dirinya tidak sesuai dengan keinginannya, kemudian dia lontarkan dengan perkataan yang wajar menurut kita, Pak. Wajar kan gitu. Nabi sigana pedah kitu teh meureun Zubair teh sepupu gitu. Tapi langsung turun ayat mengatakan, fala wa rabbika la yu'minu. Mereka enggak beriman sempurna, mereka enggak sempurna imannya. Artinya, ikhwanu fillah, keimanan seorang manusia betul-betul terikat dengan ketundukan, kepasrahan, kepatuhan dia terhadap apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak mungkin seseorang bisa mengetahui terkait perintah-perintah Nabi kalau dia tidak belajar. Sangat mustahil.
Sangat mustahil orang tahu Nabi pernah merintahkan begini, Nabi pernah melarang begini kalau dia nggak ngaji gitu. Nggak mungkin nungguan tiba-tiba tidur mimpi dapat wahyu gitu, malaikat ngirim Nabi pernah ngomong begitu, mustahil Pak. Apalagi untuk orang-orang seperti kita yang tiap hari hampir bergumul dengan kemaksiatan, yang hatinya tidak mungkin bersih karena setiap satu kali kemaksiatan kata Allah akan bertambah noda hitam di hati kita. Oleh karena itu ikhwan fillah, di awal perjumpaan kita kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hari ini malam ini kembali Allah pertemukan. Allah izinkan kita untuk belajar mengkaji sebagian terkait perintah-perintah Nabi, keputusan-keputusan Nabi atau larangan-larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hal yang wajib dan harus kita syukuri ikhwan fillah. Harus dan wajib kita syukuri. Kenapa? Karena mudah-mudahan dengan kesyukuran yang kita lakukan ini akan menjadikan penyebab munculnya kenikmatan seperti ini di lain waktu. Karena Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau antum bersyukur dengan kenikmatan yang kuberikan kepada kalian, kata Allah, maka aku akan benar-benar menambah kenikmatan itu. Akan dilanggengkan kenikmatannya. Maka syukuri ikhwan fillah. Dengan cara apa? Minimal alhamdulillah. Maksimalnya dengan menggunakan seluruh potensi yang kita miliki untuk mendengarkan, menyimak, memperhatikan. Kalau perlu bertanya nanti ketika nggak paham, agar apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk diri kita ikhwan fillah. Karena syukur itu kata para ulama tidak akan sempurna kecuali dengan 3 hal Pak. Syukur itu kata sebagian para ulama terbagi 3. Ada syukur bil qalbi, syukur bil lisan, dan syukur bil jawarih. Atau syukur itu adalah kata sebagian para ulama memberikan sebuah definisi dengan mengatakan i'tiraful qalbi bi ni'matillahi wassana'u alaihi biha wasti'maluhu fi ghairi ma'siyatillah. Syukur itu adalah munculnya pengakuan dalam hati terkait kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, kemudian lidah membuktikan pengakuan hati itu gitu. Lidah membuktikan pengakuan hati kalau kenikmatan datang dari Allah gitu. Yang selanjutnya dibuktikan lagi dengan anggota badan tidak menggunakan kenikmatan tersebut dalam kemaksiatan kepada Allah. Dalam kemaksiatan kepada Allah. Makanya Pak punten Pak, dalam masalah ilmu, di antara orang yang akan kenal laknat Allah adalah orang yang menjadikan ilmu sebagai alat untuk membodoh-bodohkan orang. Nabi melarang begitu. Barang siapa yang mencari ilmu untuk dikatakan sebagai seorang alim atau untuk mendebat orang-orang bodoh, kata Nabi begitu. Liyumari bihi sufaha, untuk mendebat orang-orang bodoh gitu. Maka Nabi menyebutkan di antaranya ada ancaman yang luar biasa bagi dirinya. Seperti orang yang dapat kenikmatan rizki, duit gitu mungkin, tapi dia gunakan duit ini untuk bermaksiat kepada Allah. Seperti ilmu tadi untuk merendahkan orang lain, menjatuhkan orang lain, kan itu pun sama Pak. Maka bisa buruk akibatnya. Maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan dengan kesyukuran yang kita lakukan ikhwan fillah membuat kita di lain waktu, lain kesempatan diizinkan lagi untuk bisa melakukan kajian-kajian seperti ini. Ikhwan fillah rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan langsung Pak sekarang ke hadis Pak ya. Biar mukadimahnya tidak kepanjangan kayak minggu kemarin, kayak 2 minggu yang lalu. Kasihan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke hadis yang keempat, kalau tidak ketiga ya. Ketiga Pak? Apa keempat? Sekarang keempat. Kita akan masuk ke hadis yang keempat.
Hadis dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu. Kalau di buku saya Pak, sama bukunya, halaman 27. Hadis nomor yang keempat masih bersumber dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu. Masih ingat kemarin Al-Barra ini sahabat Nabi yang apa Pak? Pohon deui. Pohon deui banyak luar biasa Pak. Apa mah kawas abi pohon. Al-Barra bin Azib sebagian mengatakan beliau lahir 10 tahun sebelum hijrah. Orang Madinah, orang Ansor. Beliau salah seorang sahabat Nabi yang pernah dalam sebuah riwayat ketika beliau bertemu dengan Abu Dawud, dia pegang tangan Abi Dawud kemudian menyalaminya dan tersenyum kepada Abi Dawud. Lalu kemudian Al-Barra bin Azib mengatakan, wahai Abi Dawud, kamu enggak nanya ke saya kenapa saya salami tangan anda dan tersenyum kepada anda? Kata Abi Dawud, enggak. Cuman saya yakin anda melakukan ini untuk sebuah kebaikan. Kata Al-Barra, betul. Apa yang kulakukan kepadamu hari ini juga pernah aku alami ketika aku bersama dengan Nabi SAW. Waktu itu Nabi bertemu dengan aku atau aku bertemu dengan Nabi, lalu Nabi memegang tanganku dan bersalaman dengan aku sambil mengatakan, tidaklah seorang muslim bertemu kemudian berpapasan dan bersalaman, maka selama mereka tidak berpisah, selama itu pula Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Sambil tersenyum Pak, lain sambil baud. Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi. Seorang sahabat yang pernah mau ikut perang Badar, Pak. Bareng sama Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab, ikut ke barisan. Tapi pas Nabi lihat keduanya, kata Nabi, pulang kalian. Kenapa? Ternyata belum cukup usia, Pak. Masih 13 tahunan waktu itu. Dan baru diizinkan perang di perang Khandaq beberapa tahun kemudian. Tuh Pak, zaman baheula namanya usia 12 tahun hayang ikut perang gitu, geus hayang menang syahid. Wah, ayeuna mah geus 40 tahun ge. Duka kudu di bonusan naon gitu nya, hese gitu. Ya Allah fillah, 12 tahun. Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu. Dan banyak riwayat lain tentang keutamaan dan kemuliaan beliau. Yang pasti sebagian mengatakan beliau betul seorang sahabat. Kemudian beliau terkenal kalau tidak salah dengan kunyahnya Abu Ammarah. Punya putra namanya Ammarah. Ikhwan fillah rahimakumullah, dari Al-Barra bin Azib beliau mengungkapkan bahwasanya ma ra'aitu min dzi limmatin fi hullatin hamra'a ahsana min Rasulillah. Tidaklah ra'aitu, aku melihat, min dzi limmatin, seseorang yang rambutnya sampai limah. Masih ingat Pak? Kepanjangan rambut seseorang di dalam konteks bahasa Arab ada 3 macam. Bisa wafrah namanya, bisa limah, bisa jummah. Wafroh adalah panjangnya rambut seseorang kalau dikepinggirkan itu sampai ke tempat antingnya seorang perempuan, di ujung telinga. Limah lebih bawah lagi. Kalau jammah itu sampai kena ke pundak. Nabi tiga-tiganya pernah. Nah kata beliau, aku belum pernah melihat orang yang rambutnya sampai ke bawah telinga gitu. Ahsan, yang paling indah, paling luar biasa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahu sya'run yadribu mankibaihi, beliau punya rambut yang sampai ke
pundak. Yadribu itu artinya memukul, tapi kata para ulama maksudnya adalah wasola atau yasilu, nyampe ke sini rambutnya. Ba'idun ma bainal mankibaini, dua pundaknya ba'id. Ba'id itu artinya jauh, maksudnya berjarak Pak, enggak kecil tapi agak lebar gitu. Berikutnya lam yakun bil qasiri wala bit tawili, postur tubuhnya tidak terlalu tinggi tapi juga tidak terlalu pendek. Dan kita sudah menyampaikan hal ini, walaupun dikatakan tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, bukan berarti pertengahan banget, tetapi lebih ke tinggi. Karena orang tinggi lebih ke menunjukkan lebih sempurna, tapi nggak tinggi-tinggi banget, karena kelebihan juga nggak efektif Pak. Ya, betul Pak, nggak efektif kalau ketinggian. Ini postur tubuh Nabi yang disebutkan oleh Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu. Tidak ada orang yang pernah aku lihat yang rambutnya panjang sampai ke pundak ketika menggunakan pakaian yang berwarna merah yang lebih indah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih indah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya ikhwan fillah, hadis yang kelima. Dalam suatu riwayat yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kenal Ali Pak? Kenal sama Ali? Siapa Ali? Siapa? Keponakan? Keponakan Nabi? Apa bukan? Menantu? Selain menantu apa lagi Pak? Keponakan? Sepupu Pak. Selain menantu, sepupu. Karena bapaknya Abu Thalib adalah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita pernah menyampaikan di pertemuan sebelumnya, Rasul punya 10 paman laki-laki. Sebagian mengatakan 11 paman laki-laki, bersama dengan sekitar 6 bibi dari ayah. Bukan dari ibu Pak, dari ayah. Dari 11 paman laki-laki beliau, kemudian 7 diantaranya meninggal sebelum Nabi diutus jadi Nabi, sehingga mereka wafat tidak tahu tentang Islam. 4 diantaranya ikhwan fillah itu masih hidup ketika Nabi mulai berdakwah. Ada Hamzah, ada Abu Thalib, kemudian ada Abbas, yang keempat ada Abu Lahab. Abu Lahab juga paman Nabi Pak. Dari keempat paman Nabi ini, 2 diantaranya tidak masuk Islam dan 2 masuk Islam. Abbas dengan Hamzah masuk Islam, Abu Thalib dengan Abu Lahab tidak masuk Islam. Hanya saja walaupun 2 ini tidak masuk Islam, yang satu mendukung perjuangan Nabi, yang satu tidak mendukung perjuangan Nabi. Makanya di akhirat beda nasib, walaupun sama-sama dapat azab Allah. Kata Nabi, Abu Thalib karena pernah membela Nabi akan dapat siksaan paling ringan di neraka. Paling ringan di neraka. Abu Lahab enggak demikian. Malah Allah cantumkan dalam Al-Quran namanya, Allah abadikan. Karena apa? Karena kebenciannya, usahanya untuk menghancurkan Islam begitu luar biasa. Wal'iyadzubillah. Abu Lahab dulu pernah jadi besan dengan Nabi Pak. Dalam sebuah riwayat, Abu Lahab punya 2 anak laki-laki, 3 anak laki-laki. 2 diantaranya menikah dengan 2 putri Nabi, Ruqayyah sama Ummu Kulthum. Tapi ketika Nabi diangkat jadi Nabi, Abu Lahab datang kepada anaknya mengatakan, kalian tidak akan kuanggap sebagai anak sampai anak Muhammad kalian ceraikan. Diceraikanlah kemudian. Yang nanti kemudian salah satunya menikah dengan Utsman bin Affan. Ikhwan fillah. Pernah besanan itu. Karena dalam Islam boleh menikah
dengan sepupu. Walaupun di beberapa tempat kayak aib ya, kayak namanya kawin nggak si gano deui cenah gitu. Boleh, nggak ada masalah. Nikah dengan sepupu itu karena bukan mahram. Ya, anak paman, anak mang gitu, anak bibi boleh dinikah. Itu bukan mahram. Di kita kadang merasa itu mahram. Jadi boleh bergaul, boleh pegangan tangan, boleh jalan berdua, boleh. Nggak boleh sebenarnya. Tidak boleh. Karena mereka boleh menikah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ya. Nah, Abu Thalib punya anak. Banyak anaknya, Pak. Di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali dulunya tinggal dengan bapaknya. Namun ketika Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah dan melihat keluarga Abu Thalib ini ada kesulitan dalam masalah ekonomi, sedangkan jumlah anaknya cukup banyak, ngobrol kemudian Khadijah. Dan disepakatilah untuk ngambil salah satu anaknya diurus di rumah Nabi. Sekaligus sebagai bentuk timbal balik Nabi, karena dulu Abu Thalib pernah ngurus Nabi setelah wafat kakeknya Abdul Muthalib. Masih ingat Pak ya? Rasul lahir dalam keadaan ayahnya sudah meninggal, sekitar 2 bulan masih dalam kandungan. Berikutnya 4 tahun berikutnya 6 tahun ibunya meninggal. 2 tahun selanjutnya kakeknya meninggal. Setelah meninggal kakeknya diambil oleh Abu Thalib dan diurus oleh Abu Thalib sampai dewasa. Nah makanya kemudian ketika melihat ekonomi kelihatan agak repot kayaknya gitu, diambillah Ali bin Abi Thalib, diurus di rumah Nabi, kata para ulama sejak usia 6 tahun. Jadi beliau dididik di rumah kenabian, Mbak. Tahu tentang segala hal tentang keislaman di antara beliau. Maka sangat wajar kalau kemudian nanti ketika beliau dewasa, beliau jadi orang yang panutan umat gitu. Namanya Ali bin Abi Thalib. Nanti ketika dewasa nikah dengan Fatimah radhiyallahu taala anha, putri Nabi. Nabi punya putri berapa, Pak? 6? 4 mungkin, Pak. Nabi punya istri berapa, Pak? 11. Yakin, Pak, bukan 13? Tapi 11 lah. Kita ambil 11 karena yang 2 nanti ada mengatakan budak di 13. Ala kulli hal, Nabi punya istri. Dari semua istri Nabi yang melahirkan betul-betul karena hubungan dengan Nabi itu, hamil dan lahir anak, hanya 2 orang saja. Khadijah binti Khuwailid dengan Maryah Al-Qibtiyah. Dari Maryah lahir seorang anak laki-laki namanya Ibrahim, tapi wafat di usia masih sangat muda, belum genap usia 7 tahun. Sebagian mengatakan belum genap usia 5 tahun malah, masih balita. Dari Khadijah lahir 6 anak, 4 perempuan, 2 laki-laki. Makanya nanti ada riwayat yang tidak sepakat yang menyebutkan bahwasanya Khadijah ketika menikah dengan Nabi bukan di usia 40 tahun seperti yang kita kenal. Karena usia 40 tahun bagi seorang perempuan itu usia monofos, yang secara ilmu dan faktanya gak mungkin bisa hamil dan melahirkan. Sebagian mengatakan usia Khadijah waktu 29 tahun. Apalagi ada yang mengatakan bahwasanya anak terakhir dari Khadijah itu, kalau sekiranya Khadijah menikah di usia 40 tahun, itu hampir mendekati usia 60 tahun. Jadi makin tidak mungkin katanya gitu.
Tapi untungnya dikarenakan tidak ada hubungan dengan syariat, lagi-lagi kita katakan, maka wallahu alam bisawab lah. Ada hal yang perlu dipermasalahkan hebat gitu. Nanti yang keempat ini, yang empat ini nanti ada kemudian Fatimah radhiyallahu taala anha, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulthum. Zainab menikah dengan Abul As. Nanti yang kemudian lahir seorang anak yang pernah riwayat Pak, Rasul lagi sujud ada cucunya naik ke atas. Nah itu putrinya Zainab. Bukan Hasan Hussein. Nanti itu malah lain lagi riwayatnya. Padahal bukan dalam sebuah riwayat. Itu cucunya Zainab. Afwan, cucunya, anaknya Zainab. Nanti kemudian Ruqayyah dengan Ummu Kulthum tadi kita katakan menikah dulu dengan dua putranya Abu Lahab, tapi dicerai. Lalu kemudian selanjutnya dinikah oleh Utsman bin Affan. Ruqayyah ini dinikah sama Utsman bin Affan. Nah Fatimah dinikah oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dalam riwayat sebelum dinikah oleh Ali itu Umar pernah datang ke Rasul untuk minang Fatimah, tapi Rasul nggak ngasih gitu, seolah-olah ngasih isyarat memang mau disiapkan buat Ali bin Abi Thalib. Sampai nanti dinikahilah oleh Ali dengan mas kawin, diantaranya baju perang, Pak. Jadi beliau pernah dapat baju perang dari Nabi, dikasih hadiah baju perang. Lalu kemudian pas mau nikah kata Nabi, udah jual baju perang itu, nanti duitnya jadiin mahar. Ditawar-tawarin, kemudian ketemu sama Utsman dalam sebuah riwayat. Lalu dia cerita sama Utsman, kata Utsman, ya udah saya beli. Dibeli sama Utsman, kemudian mana bajunya, sini, dikasih bajunya. Akad selesai, kata Utsman, nih hadiah buat ente. Hadiah buat ente, kata gitu. Luar biasa kalau judul apa hebatnya. Kalau kita mah kadang udah tahu butuh, kita masih nawar agar harga paling murah gitu. Dia butuh banget padahal, ya Allah ya Karim. Nggak salah sih sebenarnya, nggak salah. Cuman ini butuh loh gitu, buat katakanlah operasi atau apa gitu. Kita mah tek gitu. Allahul musta'an. Utsman nggak gitu, Pak. Tahu buat nikah nih, udah buat ente aja hadiah nih gitu. Allahul musta'an. Ya Allah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Banyak riwayat tentang keutamaan kehebatan beliau, termasuk diantaranya beliau adalah orang yang pernah mendapatkan mukjizat Nabi langsung dalam sebuah perangan, kalau tidak salah perang Khaybar, ketika mata beliau tidak bisa katakanlah ada luka gitu ya di matanya. Jadi Rasul waktu itu di perang Khaybar memberikan sebuah kabar kepada para sahabat di malam hari yang besoknya akan perang. Kata Nabi, besok panji perang akan kuberikan kepada orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, begitu pula Allah dan Rasulnya cinta kepadanya. Sampai semua sahabat berharap dan punya keinginan agar jadi orang itu gitu. Termasuk Umar sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tapi pas pagi harinya Rasul ngecek semua orang, nanya, Ali mana? Rasul sakit, panggil sini. Betul matanya kemudian bengkak. Lalu Nabi meludah ke tangannya, dioleskan ke matanya, sembuh. Nanti Ali yang megang panji itu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu nanti kemudian jadi khalifah yang keempat setelah Utsman bin Affan. Dan banyak keutamaan beliau yang kalau kita kaji juga perlu waktu yang cukup panjang, Pak. Intinya luar biasa. Sampai kalau tidak salah saya pernah dengar kajiannya Dr. Khalid, beliau mengatakan bahwasanya kalau kita baca riwayatnya Ali, kita betul-betul akan banyak menemukan hal-hal yang sangat hebat dan bertentangan dengan kondisi hari ini, terutama ketika berbicara masalah pemuda dan berbicara masalah pendidikan anak. Kalau lihat interaksi Rasul dengan Nabi dengan Ali, itu beda dengan interaksi kita dengan anak-anak kita gitu. Makanya mungkin perlu dikaji kali-kali lah, mungkin ihwal fillah, tentang Ali bin Abi Thalib ini. Ala kulli hal, dalam riwayat ini kata beliau, ihwal fillah, kata Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, lam yakunin nabiyyu bit-tawili wala bil qasiri.
Nabi itu tidak terlalu tinggi tapi juga tidak pendek. Sama redaksinya dengan hadis di yang sebelumnya. Tidak tinggi juga tidak pendek. Sya'nul kaffaini wal qadamaini. Kedua telapak tangan dan kakinya tebal. Kedua telapak tangan dan kakinya tebal. Namun kata para ulama, tebalnya kedua telapak tangan Nabi itu tidak kasar, Pak. Tidak kasar. Kan orang mun kandal rorombeheun Pak biasana. Iya, kepalan gitu bahasanya. Nabi mah nggak demikian. Apalagi ada sebuah riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Anas, beliau mengatakan wala masistu khazan wala hariran wala syai'an kana alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan saya belum pernah menyentuh kain ataupun sutra ataupun sesuatu yang lembut selembut telapak tangan Nabi, Pak. Ini kata Anas. Saya belum pernah menyentuh kain ataupun sutra ataupun apapun ya yang lembutnya seperti lembutnya telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti lebih lembut daripada sutra. Padahal sutra pang lembut. Luar biasa. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini sangat luar biasa. Berikutnya dhakhmur ra'si. Dhakhmu itu artinya besar. Roksi kepala, kepalanya agak besar. Cek Sunda mana gede hulu non Pak. Tapi saya adigung, maksudnya ininya, posturnya gitu. Kemudian dokhmul karodis, dohmu al karodis, besar pula al karodis. Apa karodis? Karodis sebagian mengatakan tengkorak, sebagian mengatakan karodis adalah tempat bergabungnya dua tulang, maksudnya persendian. Dohmul karodis persendiannya pun besar-besar. Menunjukkan apa? Menunjukkan tegap gitu. Menunjukkan gagah, Pak. Ihwanafillah rahimakumullah. Kemudian tawilul masrobati. Masrobah itu kata para ulama bulu yang tumbuh antara dada sampai pusar. Itu masrobah. Jadi tawilul masrobah adalah bulu dadanya memanjang, Pak, sampai ke pusar. Jadi dada Nabi buluan gitu lah. Maco, Pak. Ya betul, maco itu. Subhanallah wa fillah. Kemudian alim mengatakan idza masya takaffa'a ka'annama yanhattu min sababin. Dan kalau beliau berjalan maka jalannya beliau itu seperti sesuatu yang turun dari bawah. Sobab itu suatu tempat yang tinggi atau benda yang jatuh tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, itu sobab. Jadi tidak nyantai banget, Pak. Sigano namanya kayak yang orang yang rusuh gitu. Makanya nanti afwan, Pak, sebagian ulama ketika memahami konteks hadis yang kalau berjamaah sudah dimulai lalu berjalan dengan tenang dan sakinati wal waqar gitu, bukan diartikan nyantai banget, bukan. Tetap ada keinginan untuk sampai lebih cepat. Karena di dalam hadis yang lain malah para ulama itu tergesa-gesa. Kenapa? Karena ada sebuah keutamaan di hadis yang lain, man shalla fi jama'atin wajadat takbiratal ula arba'ina yauman kutibat lahu bara'atan. Barang siapa yang sholat berjamaah dan dapat dapat takbir yang pertama dengan imam selama 40 hari akan terbebas dari dua ancaman. Bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Terbebas dari ancaman kemunafikan dan terbebas dari ancaman api neraka. Yang dapat 40 hari berjamaah dan dapat takbir pertama, Pak. Berturut-turut. Gagal. Apunten. Kalau bukan udzur syar'i.
Kalau udhurnya syar'i seperti sakit contohnya nggak bisa kemana-mana, maka berdasarkan hadis Nabi dia seperti orang yang mengerjakan secara sempurna ketika sehatnya. Makanya di beberapa lembaga atau jamaah, Pak, contoh dulu yang sering ada bom bunuh diri, itu orang baru bisa diizinkan untuk melakukan itu kalau sudah bisa sholat minimal 40 hari nggak pernah telat, tapi di rakaat pertama, di shaf pertama. Kalau gagal nggak diizinkan. Saya pernah baca itu. Kenapa? Karena tadi kalimatnya terbebas dari kemunafikan dan akan terbebas dari siksa api neraka. Walaupun penempatannya kurang, perlu dikaji juga gitu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Bukan. Kalau yang arba'in itu nanti yang berhubungan dengan umroh atau haji. 40 waktu di Nabawi sama Masjidil Haram, tapi hadisnya dhaif, Pak. Hadisnya dhaif. Cuman banyak orang itu ke sana dengan tujuan ini, tapi hadisnya dhaif. Hadis yang tidak kuat dan tidak bisa dijadikan sebagai argumen untuk mengamalkan hadis tersebut. Namun walaupun demikian tetap hadis Nabi ada yang sahih yang mengatakan perumpamaan orang yang sholat di Masjid Nabawi 1000 kali dengan di masjid yang lain. Kalau di Masjidil Haram seperti orang 100.000 kali lipat. Itu keutamaannya, sahih itu mah gitu, betul. Tapi yang tadi 40 kali sholat dhaif hadisnya. Ya, ikhwan fillah rahimakumullah. Ala kulli hal, Ali mengatakan idza masya takaffa'a ka'annama yanhattu min sababin. Kalau jalan beliau, kalau di sini diartikannya gontai, Pak ya, seakan-akan sedang turun ke tempat yang rendah, jadi agak cepat lah gitu, tidak nyantai banget gitu kayak orang gak ada kerjaan atau kayak orang pusing gitu. Kemudian lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu, dan aku, kata beliau, belum pernah melihat orang yang seindah beliau sebelum beliau wafat ataupun setelah beliau wafat. Belum pernah aku melihat orang seperti beliau dari sisi keindahannya, kemudian cara berjalannya seperti itu juga gitu, dengan postur tubuh yang sangat luar biasa, baik ketika beliau masih hidup ataupun ketika beliau sudah meninggal dunia. Kata sebagian para ulama, pernah kita sampaikan, karena kalau kemudian muncul hal ini bisa jadi nanti kesempurnaan Nabi akan terkalahkan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini hadis yang kelima, ikhwan fillah rahimakumullah. Lanjut ikhwan fillah yang keenam, masih dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Agak panjang hadisnya, tapi kita tetap akan bacakan untuk menguatkan yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Kata beliau, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitawili mumaghiti. Rasul itu tidak terlalu tinggi, postur tubuhnya tidak terlalu tinggi, wala bil qasiri mutaraddidi, tapi juga tidak terlalu pendek. Wa kana rab'atan minal qaum, dan beliau orang yang tubuhnya sedang. Kita pernah menyampaikan di hadis yang pertama dan kedua kalau tidak salah, ada kalimat marbu'an sama rob'atan yang artinya proporsional. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian lam yakun bil ja'dil qatati wala bisabti, rambutnya tidak keriting tapi juga tidak lurus, berarti bergelombang, Pak. Bergelombang. Berikutnya kemudian kana ja'dan rajlan, rambut beliau ikal bergelombang. Rambut beliau ikal bergelombang. Kemudian walam yakun bil mutahhami wala bil mukalthami, badannya tidak gemuk, ikhwan fillah, tidak gemuk badannya gitu ya. Mukalsam
Mukalsam ini dalam sebuah riwayat saya bacakan, bukan pernyataan para ulama ihwan fillah. Saya bacakan di sini ada kalimat al-mutahham. Al-mutahham adalah al-badinu al-kathirul lahmi, badan yang dagingnya banyak. Jadi Rasul tidak terlalu gemuk. Kemudian wal mukalsam al-mudawwaru al-wajhi. Al-mudawwaru al-wajhi, wajahnya agak bundar. Wajahnya agak bundar. Kemudian wa kana fi wajhi tadwir. Wa kana fi wajhihi tadwir. Jadi sama, itu juga diartikan wajahnya kelihatan membulat. Abyad, kulitnya putih. Kulitnya putih. Musyribun. Musyribun. Musyrab itu musyrabun di sini musyrib ya, di hadis yang lain kalimatnya musyrab. Itu diartikan dengan alladzi fi bayadhihi humratun. Putih tapi agak merah-merahnya atau ada kemerahannya. Jadi kalau kita artikan kulitnya berwarna putih kemerah-merahan. Ada ajul ainaini. Ada ajul ainaini, matanya atau mata bagian hitamnya hitam pekat. Nu hidungnya hidung pisan gitu. Ahdabu al-ashfari. Ahdabu al-ashfari. Al-ahdab artinya panjang. Atau diartikan bulunya lebat memanjang. Bulu bagian dada yang pernah kita sampaikan sebelumnya. Kemudian jalilul masyashi wal katadi. Jalilu al masyashi wal katadi, telapak tangan dan telapak kakinya tebal. Ajrodu dzu masrobatin. Ajrodu dzu masrobatin. Sebentar Pak. Al-masrobatin seperti di hadis sebelumnya tadi kita sampaikan, asy'arud daqiqul ladzi ka'annahu qadhibun minas sadri ila surrah. Ada rambut-rambut yang tipis tumbuh di antara dada sampai ke pusar. Masrobah. Kalau di sini diartikan bulu dada beliau lebat memanjang sampai ke pusat, sampai ke pusar, afwan. Syasnul kaffaini wal qadamaini, telapak tangan dan kakinya tebal. Tadi juga kita sudah sampaikan. Idza masya takalla'a ka'annama yanhattu fi sababin. Kalau beliau berjalan maka seolah-olah beliau turun dari tempat yang tinggi. Wa idza iltafata ma'an. Ini hadis yang luar biasa Pak. Rasul ketika berpaling kalau dipanggil maksudnya ngaliuk gitu. Itu iltafata ma'an. Beliau berpaling dengan badannya, enggak cuman begini. Tapi dengan tubuhnya semuanya. Menunjukkan etika dan penghormatan beliau kepada orang yang manggil beliau. Kita kan enggak begitu biasanya. Gini aja cukup gitu. Rasul enggak begitu dalam hadis ini. Kalau nengok itu dengan badannya beliau. Kemudian baina katifaihi khatamun nubuwati wa huwa khatamun nabiyyin. Di antara kedua pundaknya ada tanda kenabian. Dalam hadis yang akan kita bahas, tanda kenabian seperti daging tumbuh menonjol Pak, bulat kecil dan ada tumbuh bulu-bulunya. Mun bahasa
urangna walaupun tidak sama persis Pak, seperti kayak tompel tapi sedikit lebih besar. Alhamdulillah. Nanti ada hadisnya khusus berhubungan dengan tanda-tanda kenabian secara fisik, karena tanda ini juga diceritakan dalam Alkitab, sehingga sebagian orang-orang ahlul kitab ketika ingin membuktikan Nabi sebagai seorang Nabi juga lihat tanda ini Pak. Seperti contohnya Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau mengkaji Alkitab, lalu disebutkan dalam Alkitab yang beliau kaji akan muncul Nabi terakhir di daerah Madinah. Ketika muncul kemudian, maka beliau mencari tahu pundak Nabi, pengen lihat gitu mana tandanya gitu, dan akhirnya beliau melihatnya dan masuk Islam. Jadi di antara pundaknya ada tanda kenabian. Berikutnya, ajwadun nasi sodron. Ajwadun nasi sodron. Beliau orang yang paling lembut hatinya, paling lembut, dan tidak ada yang mengalahkan kelembutan beliau Pak. Saking lembutnya musuh pun tidak dianggap musuh. Saking lembutnya orang berbuat keburukan kepada beliau, tetap beliau berikan kebaikan kepadanya. Lihat bagaimana bencinya Abu Lahab, bencinya istrinya Abu Lahab, Ummu Jumail kepada beliau. Malah dalam sebuah riwayat Ummu Jumail tiap hari ngasih kotoran unta di depan rumah beliau, dikirim Mbak, dikirim. Nabi enggak kemudian ambil dan lemparin ke mukanya, enggak. Nabi cuma ambil buang selesai. Nabi ambil buang selesai. Nabi SAW. Makanya ada sebuah riwayat nanti kita akan sampaikan, ketika ada seorang sahabat pernah mengatakan, dulu sebelum masuk Islam saya orang yang paling benci sama Nabi, paling benci. Tapi setelah masuk Islam dia mengatakan, tidak ada orang yang paling aku cintai selain Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kelembutan hatinya diantaranya, kelembutan hatinya. Anda bisa bayangkan Pak, dalam sebuah riwayat kita pernah menyampaikan hal ini. Nabi dalam ungkapan riwayat para sahabat tidak pernah kalau ada orang yang datang minta enggak beliau kasih. Ada orang minta dikasih terus sama beliau. Malah ketika beliau tidak ada, beliau minta bantuan kepada yang lain. Malah kalau betul-betul beliau nggak bisa dan orang itu tetap memaksa beliau, nanti ada hadisnya di sini Pak, beliau nyuruh orang tersebut untuk berhutang dulu ke orang lain atas nama beliau. Itu Nabi SAW. Rasul minta anu lah, nggak ada, tapi saya butuh, ya udah datang ke si fulan, bilang ngajuk untuk atas nama saya. Nabi saking lembutnya, saking lembutnya. Dalam kehidupan rumah tangga, lihat dengan istri-istrinya, tidak pernah terdengar Nabi menampar, Nabi marah, Nabi bagaimana, enggak. Malah dalam sebuah riwayat pernah suatu ketika istri-istri Nabi pernah bikin onar gitu, bikin masalah, sampai-sampai Abu Bakar yang juga mertua Nabi marah kepada Aisyah, Umar juga marah kepada Hafsah. Tapi Nabi mengatakan, udah tenang aja, ini urusan kami, santai saja. Enggak marah sama sekali. Kenapa? Karena itu ajwadun nasi sodron, yang dadanya paling lembut, hatinya paling luar biasa. Ini hal yang harus dan patut kita teladani ikhwanufillah. Kita kadang kalau di rumah tangga merasa kita paling tinggi, paling kepala, paling gitu. Istri sekecil apapun kesalahannya harus dimarahi. Nabi nggak pernah ngasih contoh begitu. Nggak pernah. Yang ada malah justru yang istrinya yang malu gitu dengan sikap Nabi yang begitu. Kita bisa bayangkan Pak, kita pernah menyampaikan Nabi lagi bersama dengan tamu-tamunya di rumahnya. Ada tamu banyak gitu. Lagi begitu tiba-tiba datang seorang perempuan yang diutus oleh istri Nabi yang lain bawa makanan, dengan harapan mudah-mudahan makan ini bisa membantu menghormati tamu Nabi gitu. Datang. Tapi istri yang kebetulan Nabi di rumah beliau tidak nyaman dengan itu. Karena mungkin ada perasaan, emang saya nggak bisa gitu membahagiakan Nabi dengan menghormati tamu-tamunya, mungkin begitu Bala. Akhirnya si perempuan ini kemudian ketika megang nampan, dipukul tangannya, jatuh makanannya, dan berserakan makanan tersebut sampai pecah piringnya. Itu di hadapan Nabi dengan tamu-tamunya, Pak.
di hadapan Nabi dengan tamu-tamunya, tapi Nabi tidak kemudian marah, tidak mengatakan aimane itu kekiraan kan loba tamu, enggak sama sekali. Nabi hanya mendekat, kemudian mengumpulkan barang yang pecah itu, kemudian mengatakan kepada para sahabat, ayo makan, ini mubadzir makanan nih, tolong pahami, kata beliau, atau mungkin bahasa kitanya, ibu kalian lagi cemburu, ya kayak makan aja. Itu Nabi SAW ke istrinya, ke orang lain pun demikian. Sampai kita pernah menyampaikan ketika berbicara seorang sahabat, beliau kata beliau, selama bersama dengan Nabi 10 tahun, membantu Nabi, mendampingi Nabi, menyertai Nabi, kata beliau, tidak pernah Nabi mengatakan kenapa kau berbuat begitu. Tidak pernah Nabi mengatakan kenapa kau tidak melakukan begini. Nabi nggak pernah marah, Nabi nggak pernah. Itu Nabi SAW. Ajwadun nas sadran, paling lembut hatinya. Atau Pak, saking lembutnya, bisa bayangkan, saking lembutnya pohon kurma saja nangis. Pohon kurma nangis ketika tidak lagi digunakan oleh Nabi sebagai alat untuk berkhutbah. Dulu Nabi di awal-awal ketika khutbah, jadi mimbar beliau adalah pohon kurma gitulah untuk naiknya gitu. Tiba-tiba seorang perempuan mengajukan ke Nabi, Rasul, saya punya anak seorang tukang kayu, mau nggak aku buatkan mimbar khusus buat anda? Boleh, kata Nabi. Dibuatkan, kemudian disimpan kemudian di samping pohon kurma. Di pertama kali Nabi naik ke atas pohon kurma tersebut untuk khutbah, tiba-tiba terdengar suara tangisan. Kaget Pak, ujung-ujung anu cerik gitu saha. Nabi kemudian turun. Ketika turun mendekati pohon kurma dan mengusap-ngusap, kata Nabi, kalau saya tidak melakukan hal ini dia akan nangis sampai terus-terusnya. Diusap, itu pohon kurma Pak. Saking lembutnya Nabi SAW. Luar biasa. Berikutnya, ikhwan fillah, wa asdaqun nasi lahjatan. Wa asdaqun nasi lahjatan. Beliau orang yang paling jujur, paling benar perkataannya. Atau juga bisa diartikan, kalau setiap ngomong Pak, jadi pembicaraannya itu sesuai dengan EYD lah gitu, dipahami oleh semua orang gitu. Ya rahimakumullah. Wa alyanuhum arikatan. Beliau pun orang yang perangainya begitu luar biasa, lembut. Wa akramuhum usyratan. Beliau orang yang paling ramah dalam pergaulan, memuliakan orang lain ketika bergaul dengan yang lain. Lihat kata Ali berikutnya, man ra'ahu badihatan habahu. Barang siapa yang pernah melihatnya pasti akan menaruh perhatian kepadanya, naruh hormat kepadanya. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu, dan barang siapa yang pernah bergaul dengannya pasti akan mencintainya. Yang pernah melihatnya pasti akan naruh hormat, yang pernah bergaul pasti akan cinta. Yaqulu naituhu, kemudian beliau menambahkan, beliau berkata lagi, lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu. Aku belum pernah melihat orang seperti beliau, baik ketika beliau belum meninggal ataupun setelah beliau meninggal dunia. Ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengabarkan kepada kita tentang perangai sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sekali lagi saya sampaikan, Ali mengatakan Nabi tidak terlalu pendek tapi juga tidak terlalu tinggi. Nabi postur tubuhnya rab'ah, proporsional. Kemudian selanjutnya Nabi beliau mengatakan rambutnya bergelombang ikal, tapi tidak keriting juga tidak lurus. Kemudian beliau tidak terlalu gemuk. Ihwanullah, tidak terlalu gemuk. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan dagunya agak lancip dan agak bundar wajahnya, kulitnya putih tapi agak kemerah-merahan.
Kelopak mata warna hitamnya begitu pekat, kemudian tumbuh bulu yang lembut di sekitar dadanya sampai ke pusar, kemudian kedua telapak tangan dan kakinya tebal, tetapi bukan karena kasar, lembut, lebih lembut daripada kain sutra. Dan ketika berjalan, beliau berjalan seperti turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ketika beliau menengok, maka menengok dengan tubuhnya. Di kedua pundak beliau ada tanda kenabian. Di antara kedua pundaknya ada tanda kenabian. Beliau orang yang paling pemurah, orang yang paling jujur, orang yang paling lembut sikapnya, orang yang paling memuliakan orang yang lain. Maka orang yang pernah melihatnya pasti akan naruh hormat kepada beliau, dan orang yang pernah bergaul dengannya pasti akan muncul kecintaan kepada beliau. Dan beliau adalah orang yang tidak ada yang seperti beliau, baik ketika beliau masih hidup ataupun beliau sudah meninggal dunia. Ini perkataan Ali yang sangat luar biasa, ikhwan fillah, terkait kesempurnaan karakter sifat fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk fisik mungkin agak susah karena masing-masing sudah Allah takdirkan begitu. Tapi untuk yang lain termasuk karakter, ini bisa kita coba, bisa kita latih, bisa kita praktekkan. Terutama dalam hal yang tadi, ikhwanafillah, nengok dengan badan kalau ada yang manggil gitu. Kemudian selanjutnya terkait yang tadi, sikap perkataan yang senantiasa jujur. Kemudian berikutnya berkenaan dengan yang senantiasa lembut kepada yang lain gitu, ramah kepada yang lain gitu. Itu semua dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat, Nabi tidak pernah marah kecuali marah itu berhubungan dengan syariat Allah yang dilanggar. Nanti ada kalau tidak salah sekitar 11 hadis marahnya Nabi. 11 hadis kalau nggak salah 12. Jadi Nabi kalau demikian berarti Pak, kalau cuma ada 11 hadis cuma 11 kali Rasul marah gitu. Itu pun berhubungan dengan syariat. Ada syariat Allah yang dilanggar oleh masyarakat. Nanti mudah-mudahan bisa kita sampaikan lah di pertemuan berikutnya atau di pertemuan kapan, 1 atau 2 hadisnya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini barangkali ikhwan fillah cukup untuk pertemuan kita di kesempatan malam ini sampai hadis yang ke-6. Kita masih ada beberapa hadis lagi. Ini untuk bab tentang fisik Nabi ada 14 hadis. Ya mudah-mudahan bisa satu pertemuan lagi kita selesaikan, biar nanti bisa masuk ke bab selanjutnya. Sebelum saya tutup, ada yang mau didiskusikan barangkali? Tafadhol, silahkan. Mengapa? Iya, kecuali berhubungan dengan syariat. Iya. Baik. Kalau kalimat dalam Al-Qur'annya bukan marah, Pak. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. Berwajah muram. Kayak semacam kesel, Pak. Wa tawalla dan berpaling. Ya, dan berpaling. Tapi itu pun langsung ditegur oleh Allah. Padahal tidak ada ungkapan yang keluar dari mulut Nabi. Rasul hanya mensikapi kedatangan. Ya itu bisa kita bayangkan, Pak. Mungkin bisa juga manusiawi gitu, bisa juga karena Rasul sedang berhadapan dengan tokoh-tokoh Quraisy, lagi ngobrol masalah Islam, lagi ngajak mereka untuk masuk Islam. Lagi didakwah ini, tiba-tiba datang orang seolah-olah memotong pembicaraan Nabi gitu. Bertanya tentang Islam. Muncul kemudian kata Allah, abasa wa tawalla. Jadi kayak wajahnya menjadi terlihat kurang begitu senang dengan kedatangan beliau, bukan marah. Lalu berpaling. Kalau saya melihat ini bukan marah, Pak. Apalagi biasanya marah itu akan bukan cuma dibuktikan oleh wajah, tapi juga oleh perkataan dan sikap. Itu marah. Bisa nggak, Pak? Bisa dibedakan nggak marah dengan kesel? Mungkin bagian dari marah atau pembuka marah kesel gitu. Tapi kesel bukan marah. Bapak kalau kesel ke anak tapi tidak dilampiaskan disebut marah nggak?
Ih, bapak marah ya. Padahal bapak nggak ngomong apa-apa, cuman diem gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu yang anak pahami demikian. Allah alam bisawab. Allah alam bisawab. Cuman pelajarannya Pak, pelajarannya jangan sekali-kali memalingkan muka dari orang yang menurut kita rendah. Atau jangan pernah beranggapan orang lain lebih rendah daripada kita. Nabi saja ditegur Pak oleh Allah langsung. Gara-gara apa? Memalingkan dirinya dari orang tersebut. Kita kan kadang suka begitu ya, menghindar Pak. Kalau melihat orang yang kita anggap dia lebih rendah dari sisi keilmuan, sisi akhlak, sisi apa gitu. Nabi nggak begitu. Dalam sebuah riwayat malah diungkapkan, Nabi pernah jalan dengan para sahabat, tiba-tiba didatangi oleh seorang perempuan gila Pak. Perempuan gila. Gila. Dia mengatakan, Muhammad, aku ingin berbicara dengan engkau. Kata Nabi, ayo silahkan, mau bicara apa? Rasul dengarkan perkataan perempuan itu sampai tuntas, sampai beres. Paling sepuguh gelo gitu. Nabi mengatakan, udah selesai, udah ya udah. Kalau ada apa-apa datang lagi ya. Udah gitu Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ihwanafillah. Jadi itu yang anda pahami. Allah di sini kayaknya bukan marah kalimat abasa wa tawalla dan tidak menunjukkan marah. Cuman yang pasti pelajaran terpentingnya adalah jangan sekali-kali atau jangan pernah ada keinginan untuk merendahkan orang lain serendah apapun dia menurut kita. Malah harusnya kata para ulama muncul sikap tawadu dalam diri kita. Bagaimana tawadu itu? Sebagian mengatakan idza kharajta min baitika wa taran nasa wa la yaqulu fi nafsika illa, kalau kamu keluar dari rumah kamu kemudian kamu melihat banyak orang di hadapan kamu, maka yang muncul dalam diri kamu adalah, atau kamu mengatakan terhadap dirimu bahwasanya orang yang kau temui itu lebih baik daripada diri kamu sendiri. Kalau dia muda berarti dosanya lebih sedikit. Kalau dia tua berarti pahalanya lebih banyak. Harusnya begitu katanya gitu. Ya, kalau melihat orang lain itu tawadhu ihwanafillah di antara maknanya. Ihwanafillah, cukup barangkali atau ada lagi? Selesai ya insyaallah. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau banyak hal yang kurang berkenan. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Tidak bosan saya wasiatkan diri saya pribadi dan rekan-rekan semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Faqad fazal muttaqun. Karena orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa dapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa annim wa zid ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.